Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa sekarang? Jam 4. Selamat sore. Gue harusnya udah mesti balik sekarang, tapi ya ada sela-sela waktu, ada sela-sela ini ya bikin konten dulu lah ya. Semoga bermanfaat. Yeay, udah masuk ke episode 5 guys. Seru. Episode 1 udah tentang picking, episode 2 gue tuh lupa type of picking, episode 5 ngobras dengan si Kang Dipi, episode 4 juga udah tentang sebenarnya gue gak ada waktu tuh buat bikin konten, tapi gue bikin akhirnya untuk my gig, yeah, with passion. So dari kemarin-kemarin gue mikir sih sebenarnya ya, untuk episode 5 ini lebih ke apa ya episode 5 ya. Jadi gue pikir nggak semua orang juga belajar gitar elektrik kan, nggak semua orang juga mau main yang kayak gitu-gitu kan ya. Tapi pasti juga mau yang belajar basic, which is kayak chords, bla 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 ya kan. Jadi gue mikir nih, buat teman-teman atau pemula atau gitaris pemula yang baru belajar akustik atau punya gitar akustik di rumah, biar bisa latihan gimana ya? Atau murid-murid gue juga lagi banyak yang baru kan. Jadi pemula. Nah, biar gimana caranya? Ya udah, jadi kayaknya sekarang gue akan di episode kelima ini pembahasannya bukan lagi tentang elektrik atau bla bla bla, tapi lebih ke sangat basic dan fundamental lagi. Gue nggak menceritakan tentang step by step dari chord apa dulu ya, karena biar kesannya langsung bisa main dan seru. Jadi khusus di episode 5 ini kita akan berkonsentrasi di akustik gitar. Lu bisa pakai gitar apa aja, akustik kayak gitar kayak gini, atau kalau lu punya gitar klasik di rumah atau emang udah punya elektrik gitar ya bisa juga. Semua gitar sebenarnya sama. Tapi gua akan mengambil 4 chord di episode 5 ini ya. Which is menurut gue ini chord yang paling banyak dipakai. Jadi maksudnya banyak band menggunakan chord ini. Ada chord G, ada chord E minor, ada chord C, dan ada chord D. Ya kan? Nah, contohin dulu ya. Ini ada chord G, ada chord E minor, ada chord C, ada chord D. Nah, nanti setelah ini akan ada videonya tuh tentang pengertian dari time signature, bla 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 bla. Seperti biasa, untuk episode kali ini juga gue akan membagi 3 segmen biar gue nggak pusing, improvisasinya nggak terlalu banyak dalam ngobrol ya. Jadi sesi pertama itu gue akan menceritakan tentang intro. G itu kayak gimana bentuknya, E minor itu bentuknya kayak gimana, C itu bentuknya kayak gimana, D itu bentuknya kayak gimana. Oke, di situ pun juga akan ada masukan. Ada time signature dibahas, ada note value dibahas, dan juga dari situ gimana cara pengertiannya bar gimana-gimana. Ada tuh nanti ya di segmen 1. Segmen 2-nya itu lebih bersifat seperti biasa exercise-nya. Jadi gue buat di sini ada 5 exercise nanti. Exercise 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti akan ada videonya, oke? Terus exercise 3, nah ini finalnya exercise 3. Ini adalah implementasi. Jadi dari kalau latihan kayak gitu doang kan bosan ya, tapi nanti gue akan pakai di segmen 3 ini, segmen 3 ini lebih langsung main lagu, which is lagu ini gue ngambil lagu dari lagunya Ed Sheeran ya, judulnya itu adalah judulnya itu Perfect. Ya, kebetulan Perfect ini cuma ada 4 chord dari ujung lagu sampai ending atau dari intro sampai outro. Jadi seru. Ya, cuman chord progressionnya jangan berubah-ubah. Kita nggak membahas chord progression dulu ya, tapi ini insya Allah kalau misalnya kalian belajar ini, kalian bisa memainkan satu lagu ini secara utuh. Walaupun dengan versi yang sesimpel-simpelnya karena main di akustik. Untuk lagi-lagi untuk kebutuhan basic. So, yeah. Langsung aja kita masuk ke sesi nomor 1. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan sesi 1. Chord G, E minor, C, dan D. Ya, chord G itu, nih bentuknya nih. Lihat kan nggak?
Ada kayak begini, ada yang kayak gini. Intinya sama aja, cuman bedanya ada beda sih sebenarnya. Kadang gue juga main kayak begini, kadang main kayak begini. Suka-suka aja, tinggal kalian pilih yang mana. Cuman commonnya sekarang nih anak-anak demennya bentuk yang begini. Mungkin lebih lebar kali ya, lebih bobotnya lebih clear gitu. Ini nggak terlalu, tapi ini lebih familiar. Oke, ini chord G ya guys. Tuh, kelihatan kan? Jadi senar 6, fret 3, 1, 2, 3 pakai jari tengah. Oke. Terusnya fret 2 jari telunjuk di senar kelima. Dan yang 2 ini adalah di senar 2 fret 3 dan yang kelingking ada di senar 1 senar 1 fret 3. Nah, kalian bisa picking semua senar ya. Tuh, inilah yang dinamakan dengan chord G. Kelihatan? Oke. Chord berikutnya adalah E minor. Oke. Cuma 2 jari nih, pakai jari tengah dan pakai jari manis. Jari tengah ada di fret 2 senar 5, jari manis ada di fret 2 senar 4. Begitupun sama. Kalian bisa picking keseluruhan senar. Oke. Tuh kan, kelihatan lagi nih. Maju lagi biar kelihatan nih. Tuh. Oke. Berikutnya adalah chord C. Pakainya 3 jari. Jari telunjuk di senar 2 fret 1, jari tengah di senar keempat fret 2, jari manis di senar 5 fret ke-3. Nah, cuman kalian nggak bisa picking dari senar 6, kalian cuma bisa picking dari senar yang kelima doang. Nah, kelihatan lagi kah? Kita lihat. Sah. Kelihatan? Oke? Nah, ini adalah chord C. Nah, terakhir yang buat di episode 5 ini adalah chord D. Tuh, chord D. 3 jari lagi. Jari 1 atau si telunjuk di senar ketiga fret 2. Oke. Terusnya jari tengah itu di senar 1 fret 2 dan jari ketiga itu di senar 2 fret senar 2 fret 3. Nah, pickingnya dari senar 4. Oke, senar 4. Oke ya, jadi ini dia. Nah, untuk awalnya di sesi 2 kan ada exercise latihan, itu sebenarnya latihan baca. Tapi sebelum ke situnya, kalian bisa latihan ini. Picking aja dulu sampai kalian bisa. Jadi down up, latih terus. Oke. Tuwa ga, pindah E minor. Tuwa ga, G, E minor, C, D. Strummingnya gimana? Kalau gue sih strumming itu diusahakan jangan pakai arm ya, tapi pakai palm. Maka kalau pakai palm tuh kalau kita main lagu banyak nggak akan capek nanti tangannya. Jadi dia mainnya cuma gitu dong. E minor, C, G. Oke, itu sekilasnya tadi introduction-nya. Nah, sekarang kita masuk langsung masih di sesi 1. Tapi di sesi 1 ini berupa ini nanti kalian akan lihat nih video yang udah gue tulis di papan tulis. Itu berkaitan dengan time signature dan note value. Jadi semoga bermanfaat nih. Langsung masuk aja ya ke situ ya. Ke bagian yang tadi ya, yang gue ceritain tadi time signature dan value. Langsung. Nah, ini penjelasan yang tadi gue bilang nih sebelumnya nih. Sebelum kita latihan genjerang-genjrengnya, kita harus tahu dulu beberapa istilah. Oke? Nah, istilah itu ada ini, time signature, lalu ada ini yang dinamakan dengan note value. Nah, kalau kalian menguasai ini atau kalian mengerti ini, kalian beli buku apapun, kalian akan bisa memainkannya. Tapi, gue nggak akan detail ya. Gue nggak akan detail untuk menceritakan bahwa ini bagaimana cara mainnya. Karena nanti akan ada di pembahasan sendiri kayaknya. Mungkin pembahasannya akan gue kasih judul sebagai side reading ya, kali ya. Nah, ini gue cuma mau menjelaskan ini loh aturan mainnya.
Ini loh istilah-istilah dalam musik atau kita bisa menyebutnya adalah music notation ya. Ini yang paling simpelnya. Oke, kita langsung masuk dulu ke bagian time signature. Tuh. Apa sih yang dimaksud dengan time signature? Kira-kira apa? Signature, time waktu. Nah, kira-kira logika paling gampangnya adalah begini. Time signature itu adalah aturan yang ada dalam sebuah aransemen, komposisi atau lagu. Nah, aturan itu ada apa? Nih, ada 4 on 4 atau 4/4, ada 3/4 atau 3 on 4 atau 2/4 atau 2 on 4. Ini yang paling umum nih. Ada gak? Ada 6/8, ada. Tapi yang paling umumnya adalah ini, 4/4, 3/4, dan 2/4. Maksudnya apa sih? Nah, sebelumnya nanti pas di bagian episode side reading ya, itu akan gue jelasin tuh apa sih yang dimaksud dengan bar. Tapi untuk sementara sekilas ini dulu deh. Nah, sekilasnya ini. Kan kita udah tahu nih, ada bar. Bar apa sih? Nih, bar. Tuh. Nah, bar itu adalah batas sebenarnya. Nah, batas itu, gimana cara membaca batas itu? Ini aturan main ini, 4/4, 3/4, 2/4. Nah, 4/4 ini maksudnya adalah, tuh ada berapa bit tuh di dalamnya? Ada 4 bit. Jadi, 4/4 itu adalah 4 bit di dalam satu bar. 3/4 ada 3 bit dalam satu bar. 24 ada 2 bit dalam satu bar. Oke. Langsung lanjut dulu ya. Kita nggak masuk ke sini dulu segmennya ya. Kita langsung masuk ke note value. Nah, sebelum kita genjang-genjang kita harus tahu dulu nih note value atau nilai note. Tuh. Kalau yang bolong nggak ada stemnya, nggak ada stemnya. Oke, itu disebutnya ada whole note. Nilainya berapa? Nih nilainya 4 bits. Ada tanda istilahnya juga, ada tuh hitam ke bawah. Ini persamaannya nih, nilainya sama-sama 4. Nah ini bolong, tapi ada yang namanya stemnya, itu disebutnya adalah half note. Ngerti ya? Nilainya tuh value-nya 2 bit. Oke, restnya tuh yang ke atas tuh sama. Begitupun sama, itu yang ada hitam tapi ada stemnya itu dinamakan quarter note atau 1 bit. Nah, ini adalah tanda restnya, kayak sigma. Nah, ini yang ada half-nya 8 note atau nilainya setengah bit. Ngerti ya? Nah, tadi gue ngomong ada stem, ada flag, apa sih kira-kira? Nih gampangnya nih, gue balik sini nih. Oke, gue kasih tahu sama lo ya. Ini begini, yang hitam-hitam ini, tuh ada ini, tiangnya ada ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan head note. Tuh. Aman? Nah, yang ini nih, ini disebutnya adalah stem atau tiangnya. Nah, yang ini disebutnya adalah flag, bendera. Jadi ada banyak penulisan nih. Ada begini, ada begini, ada begini tuh. Sama semua tuh. Paham ya? Oke, kita nggak langsung masuk sini. Nanti akan masuk ke pembahasan berikutnya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke the power of G, A minor, C, dan D-nya. Genjreng langsung. Yeah.